Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semua sudah sarapan? Sudah. Ada yang tidak masuk temannya hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Semua masuk? Alhamdulillah kalau semua masuk. Sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa kita akan membuka pelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin lagi. Siap mulai berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib ya untuk menanamkan rasa nasionalis kita. Silakan semua berdiri. Semuanya. Indonesia tanah airmu, hiduplah Indonesia Raya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan negara kita tercinta. Kenapa kita harus sering-sering menyanyikan lagu Indonesia Raya? Supaya rasa nasionalisme dalam dada kita, dalam hati kita tetap ada. Apa itu rasa nasionalis? Rasa cinta terhadap. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Pak Guru mau tanya, masih ada yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Satu-satu. Baik. Teks eksplanasi ya. Febriano. Kalimat efektif. Di sebelumnya kita belajar tentang mengubah energi listrik. Kita belajar tentang bagaimana energi listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kita lanjut pelajaran kita hari ini masih di tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pembelajaran di pembelajaran 3. Oke, setelah belajar hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasi informasi penting dari sebuah teks eksplanasi ilmiah, kemudian dapat menganalisis teks eksplanasi ilmiah tentang proses penyaluran energi listrik. Tetap fokus. Perhatikan listrik yang ada di kelas kita. Kira-kira listrik yang ada di kelas kita ini asalnya dari mana? Dari pembangkit listrik, betul. Nah, kira-kira sebelum KWH ini dari mana asalnya? Hari ini kita akan belajar bagaimana energi listrik sampai ke rumah kita sehingga kita dapat memanfaatkan energi listrik ya. Untuk mempelajari itu ada namanya teks eksplanasi ilmiah, di mana teks eksplanasi ilmiah itu seperti yang disebutkan tadi. Teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menjelaskan proses suatu kejadian, proses terjadinya sesuatu itu yang bersifat fakta dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teks yang menjelaskan bagaimana proses energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Itu salah satu teks eksplanasi. Masih ingat struktur teks eksplanasinya? Yang pertama, bagian pernyataan umum. Apa isinya bagian pernyataan umum? Nah, bagian pernyataan umum ini dalam sebuah teks biasanya berada pada paragraf 1 ya, di paragraf awal. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama. Baca nomor 1. Informasi yang
Apa artinya fakta? Kenyataan. Kenyataan alias kejadian yang sebenarnya itu adalah fakta. Di sini Pak Guru sudah siapkan bahan ajar untuk menambah pengetahuan kalian sebagai bahan bacaannya ya. Kelompok 1 per kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Contoh teks eksplanasi ilmiah. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul pembangkit listrik. Isinya adalah proses menghasilkan energi listrik. Belum mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau begitu Pak Guru akan bagikan LKPD lembar kerjanya untuk dikerjakan di masing-masing kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ya. Ya, silakan. Caranya adalah silakan ditulis dulu nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya, kemudian yang kedua baca teks eksplanasi yang berjudul menyalurkan energi listrik. Baik, silakan. Selama berdiskusi Pak Guru akan tetap keliling untuk melihat keaktifannya di masing-masing kelompok ya. Kalau sudah jadi, silakan waktunya untuk menyajikan hasil diskusinya. Yang mau maju berapa katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran dari sungai atau PLTA. Silakan. Yang kedua, deretan penjelasnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, kita dapat mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, di teks eksplanasi ilmiah itu yang dapat kita peroleh informasinya adalah bagaimana proses energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Berdiri. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ya, tadi sudah di teks eksplanasi sudah kita menemukan informasi penting bagaimana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah warga, sampai ke rumah kita bisa kita manfaatkan. Ya, apakah anak-anakku sudah mempunyai gambaran dari mana listrik yang ada di kelas kita ini berasal? Bagaimana alur penyalurannya? Bisa? Bisa. Untuk memvisualisasi teks eksplanasi tadi, Pak Guru punya video untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana proses energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah warga. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain-lain. Dari video tadi, apa yang bisa diamati? Kira-kira apa yang bisa kalian amati? Proses menyalurkan energi listrik. Komponen utama ternyata seperti yang sudah disebutkan tadi, komponen utama dalam penyaluran energi listrik ada beberapa komponen utama ya. Yang pertama ada namanya sistem pembangkit. Komponen yang kedua adalah sistem transmisi. Apa itu sistem transmisi? Energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik akan disalurkan ke transformator. Tidak ada yang ditanyakan sebelumnya?
Tidak ada. Oke, kalau sudah paham, Pak Guru akan bagikan LKPD untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Ya. Kelompok 1, nomor 2, kelompok 4. Baik, caranya perhatikan. Caranya silakan dijawab pertanyaan yang ada. Nah, kemudian nanti jelaskan bagaimana proses penyaluran energi listrik. Ceritakan kembali ya, proses penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah warga. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan bertanya angkat tangannya. Saatnya untuk menyajikan hasil diskusi dengan kelompoknya, dengan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Yang mau maju, pertama oke. Kelompok 4 yang pertama silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi listrik. Setelah energi diubah menjadi energi listrik, kemudian disalurkan ke transformer untuk dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Pembangkit berfungsi untuk menghasilkan listrik dari sumber energi lain. Transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik. Jawabannya sudah sangat lengkap sekali ya, proses penyaluran dari pembangkit sampai ke rumah warga. Dari apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan dari KPD-nya, penyaluran energi listrik itu ada 4 komponen. Pertama ada sistem pembangkit, sistem transformator, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Baik. Kalau begitu kita refleksikan pembelajaran kita hari ini dari pertama sampai akhir ini. Di pertama, di awal tadi kita sudah belajar tentang reklamasi, apa lagi? Pembangkit listrik, kemudian apa lagi? Komponen listrik. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan ya. Kita simpulkan bersama pelajaran kita hari ini. Teks eksplanasi itu memiliki 3 struktur. Ada struktur pernyataan umum, penjelas, dan penutur. Kemudian di teks eksplanasi kita juga bisa mendapatkan informasi penting untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anakku untuk telah belajar hari ini. Pak Guru akan memberikan tes evaluasi ya, ini tes evaluasi mandiri. Jangan ditulis nama dan nomor absennya, lalu dijawab. Jawab bisa disilang, bisa diminta, bisa dihindari. Oke, sudah jadi? Sudah. Ya, silakan kalau sudah, silakan dikumpulkan. Selanjutnya silakan dibaca pelajaran berikutnya nanti di rumah ya, tentang globalisasi. Dan silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap.